Selamat malam, saya siswa Yohanes dari kelas 10 dari angkatan 21 izin menjelaskan tentang apa itu fisika. Ya, di sini langsung aja ke materinya. Peserta didik memahami hakikat fisika, bagaimana bersikap, menghasilkan produk, proses, dan lain-lain. Berikut untuk memahami hakikat fisika serta bagaimana peserta didik dapat bersikap, memahami proses dan menghasilkan produk dalam mempelajari fisika. 1. Ilmu pengetahuan alam. 2. Jenis eksperimental. 3. Keterpaduan teori dan praktis. Ya. Terus bagaimana peserta didik bersikap dalam mempelajari fisika. 1. Kritis dan rasa ingin tahu. 2. Ilmiah. 3. Berpikir logis dan sistematis. Dan proses dalam mempelajari fisika. 1. Pengamatan. 2. Eksperimen. 2. Pemecahan masalah. 4. Analisis data. 5. Komunikasi ilmiah. Dan menghasilkan produk dalam fisika. 1. Produk pengetahuan. 2. Produk teknologi. 3. Produk kreatif. Nah, sudah. Lanjut, peserta didik dapat mengenali besaran pokok maupun turunan beserta satuannya. Ya, 1. Besaran dalam fisika. Jenis-jenis besaran dasar yang tidak tergantung pada besaran lain. 2. Besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Dan 2. Besaran pokok. Besaran pokok dari 7 jenis yang diakui dalam sistem internasional SI. 3. Besaran turunan. Besaran turunan diperoleh dari kombinasi besaran pokok. Beberapa contoh besaran turunan. 4. Cara mengenali besaran pokok dan turunan. Besaran pokok langsung diukur tanpa melibatkan hubungan matematis, ya. Tutup kurung, misalnya panjang, masa, waktu. Besaran turunan melibatkan operasi matematis antara besaran pokok, misalnya kecepatan adalah panjang waktu. Tips untuk peserta didik: memahami definisi dan contoh. 2. Gunakan dimensi besaran. 3. Latihan perhitungan. 4. Visual dengan grafik atau diagram. Peserta didik dapat memahami analisis dimensi. 1. Pengertian analisis dimensi. 2. Simbol dimensi besaran pokok. 3. Aplikasi analisis dimensi. 4. Langkah-langkah melakukan analisis dimensi. Ya. Lanjut, 5. Contoh soal dan penyelesaiannya. 1. Memeriksa persamaan. 2. Periksa dimensi persamaan energi kinetik. 6. Manfaat analisis dimensi untuk peserta didik. 1. Memahami hubungan fisika, mengetahui bagaimana berbagai besaran fisika saling berhubungan. 2. Mempermudah perhitungan dimensi, membantu dalam
memeriksa hasil kalkulasi. 3. Penyelesaian soal, membantu menyelesaikan soal yang melibatkan satuan atau rumus tak dikenal. Lanjut ke materi berikutnya. Peserta didik dapat membaca hasil pengukuran panjang dengan penggunaan jangka sorong. Mengenal jangka sorong. 1. Rahang utama untuk mengukur panjang luar benda. 2. Rahang dalam untuk mengukur diameter dalam benda. 3. Batang ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman lubang. 4. Skala utama berupa garis pada batang utama dengan satuan mm dan cm. 5. Skala Vernier. Dalam tutup kurung Nonius, skala tambahan untuk pembacaan lebih presisi. Lanjut ke materi berikutnya. 2 langkah-langkah untuk membaca jangka sorong. Lakukan pengukuran. 2. Baca skala utama. 3. Skala Vernier. 4. Hitung hasil akhir. Nah, lanjut. 3 contoh pengukuran. 1 skala utama, 2 skala Vernier, 3 hasil pengukuran. Ya, lanjut. Tips untuk membaca jangka sorong. 1. Pastikan 0 jangka sorong presisi. 2. Menggunakan pencahayaan yang cukup. 3. Pegang dengan stabil. 4. Hati-hati menutup rahang. 5. Latihan untuk peserta didik. 1. Soal teori. 2. Praktik langsung. Ya. Dan lanjut. 1. Mengenal mikrometer skrup. 1. Pros tetap dan poros gerak. 2. Skala utama. 3. Skala Nonius. 4. Reds. Ya. Sekian dari saya, itu aja yang saya tahu tentang fisika. Mungkin saya masih banyak kurangnya, tapi itu yang saya tahu. Sekian dari saya, Yohanes Putra Hamdani dari kelas 5 dari angkatan 21. Terima kasih atas penjelasannya. Siap, terima kasih.